Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas salah satu contoh soal aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Di sini ada sebuah contoh soal atau kasus terkait dengan data barang di sebuah toko ya. Di sini toko SMK luar biasa. Ada tabel bantu. Tabel bantu ini berisi data barang mulai dari kode, nama barang, satuan, harga satuan, dan jumlah persediaannya. Kemudian di halaman berikutnya ini ada form isiannya. Jadi data yang tadi ada di atas kita pindahkan ke form isian ini sesuai dengan kondisi yang ada atau syarat-syarat yang ada. Di sini ada ketentuan-ketentuannya ya, mulai dari tabel daftar penjualan, daftar barang ini diberikan syarat-syarat tertentu termasuk juga isian formnya. Kemudian di halaman berikutnya ini adalah rekap penjualan per minggu ya, dan nanti kita diminta untuk mengisi atau melengkapi data yang masih kosong. Kemudian juga setelah selesai kita diminta untuk membuat tabel ya, diagram dari tabel di atas. Nah, semua tugas ini kita akan kerjakan di aplikasi pengolah angka yang kali ini kita menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah memindahkan data dari soal tadi ke Microsoft Excel dan sudah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tabel bantunya, yaitu data barangnya. Kemudian ada penjualan barangnya itu sendiri. Kemudian ada rekapan penjualan per minggu. Nah, ini yang masih kosong nanti kita akan isi menggunakan rumus sesuai dengan perintah yang disampaikan. Nah, di sini ada daftar perintahnya. Pertama yang diperintahkan di sini adalah bagaimana kita bisa mengetengahkan ya di sini. Buatlah tabel daftar penjualan barang dagang di atas dengan merapikan tampilan posisinya. Posisi judul di tengah-tengah tabel. Kemudian daftar barang atau saya namakan tabel bantu ini ada di sheet yang berbeda. Kemudian juga ada penjualan per minggu juga di sheet yang berbeda. Yang pertama tugas kita adalah bagaimana merapikan ini supaya posisinya ada di tengah. Nah, ketika diketikkan posisinya ada di pinggir nih di sheet A2, A3 dan A4. Kita ketengahkan ya, caranya seperti biasa kita blok ya. Kemudian kita gunakan merge and center. Ini juga sama, kita blok satu persatu, kita gunakan merge and center. Ini juga sama ya, kita blok, kita gunakan merge and center. Nah, kemudian daftar barang sudah kita buat. Kemudian isi form yang kosong ya dengan menggunakan rumus VLOOKUP dan aritmetika serta rumus yang lainnya. Untuk kolom 2 berarti kolom 2 ini nama barang, kolom 3 berarti satuan, dan kolom 6 itu berarti harga pokok per satuan. Oke, kita isi dulu yang ini ya, yang nama barang menggunakan rumus VLOOKUP. Kita masukkan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Nah, look value-nya apa? Look value-nya itu apa ya mudahnya gini, yang sama antara nama tabel penjualan barang dengan tabel bantu. Nah, kalau kita lihat tadi kode barangnya sama, maka kita gunakan kode barang itu sebagai look value-nya. Kita klik kode barangnya, kemudian kita gunakan koma ya, atau mungkin di settingan lain menggunakan titik koma. Kemudian kita masuk ke tabel bantunya yang daftar barang ini. Kemudian kita blok yang pertama ini ya. Ini blok karena kita mencari yang bagian amplop. Kalau sudah jangan lupa dikunci ya, F4. Kemudian
Nah, dari tabel ini posisi nama barang ada di posisi kolom keberapa ya. Ini kolom pertama kode barang, kolom kedua nama barang. Berarti kolom kedua. Kita masukkan 2. Udah itu kurung tutup, enter. Nah, keluar namanya AA001 adalah amplop putih nomor 99. Kita lihat. Oh, udah sama. Kalau sudah, ya seperti biasa. Kalau sudah, kita tinggal tarik saja. Nah, keluar semua namanya. Kemudian satuannya sebenarnya intinya sama, menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP ya, sama tadi look value-nya kita gunakan kode barang ya. Kemudian koma, tabel bantunya juga sama, kita tarik. Nah, cuma sekarang yang berbeda adalah, jangan lupa juga dikunci ya, F4. Yang berbeda adalah posisinya, kolomnya ada posisi kolom keberapa. Satuan berarti kolom 1 kode barang, 2 nama barang, satuan itu ada di kolom ke-3 ya. Kolom ketiga kurung tutup, enter. Nah, keluar ya. Karena kita tarik, nah keluar. Kemudian 2, 3, 6 ya. Harga pokok satuan. Nah, kita masukkan harga pokok satuannya berapa. Ini berarti sama dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, look value-nya masih kode barang. Kemudian tabel bantunya sama, ini kita blok. Nah, cuma sekarang posisi kolomnya ada di posisi keberapa? Kolomnya ada di posisi ke 1, 2, 3, 4, 5. Harga satuan ke 5 ya. Mohon maaf, 1 kode barang, 2 nama barang, 3 satuan, harga satuan ke-4 berarti ya. Ke-4 kurung tutup, enter. Nah, keluar ya. Nah, seperti ini. Kemudian sudah ya persediaan. Nah, jumlah terjual kita lihat. Ini mohon maaf ya, harusnya jumlah terjual itu ada datanya. Kita lihat lagi tabelnya, mungkin tadi kehapus ya. Tabelnya kita lihat. Oh iya, ini ada datanya ya, kita pindahkan saja ya data ini ke sini. Nah, ini udah ada datanya ya. Nah, persediaan akhir. Nah, di sini kita lihat POM ke-5, isi kolom ke-5 dengan menggunakan rumus kombinasi antara VLOOKUP dan aritmetika. Rumus ke-5 itu adalah persediaan akhir. Nah, berarti kita persediaan akhir itu berarti kan persediaan dikurangi jumlah terjual. Kita cari dulu persediaannya berapa. Sama dengan menggunakan rumus VLOOKUP ya. VLOOKUP sama look value-nya, titik koma, tabel bantunya masih sama, kita blok semua. Kemudian jangan lupa F4 atau kunci, kemudian koma. Nah, persediaan ada di kolom ke-5, 5 kurung tutup, enter. Nah, ini kan persediaan ya. Jadi ini kan persediaan nih. Yang kita cari adalah persediaan akhir. Persediaan akhir berarti kan persediaan dikurangi jumlah terjual. Nah, ini berarti di rumus ini kita tambahkan dikurangi apa? Jumlah terjual. Jumlah terjualnya ada di kolom ke-4 ini. Kita klik, enter. Nah, kita tarik. Nah, ini persediaan akhirnya. Kemudian harga jual persatuan. Nah, ini kolom ke-7. Istilah kolom jika toko menjual barang dengan mengambil keuntungan 25% dari harga pokok. Berarti harga jualnya itu berapa? Harga jualnya itu 125 ya. Kan harga pokoknya 100%. Ditambah harga jual 25% gitu kan ya. Atau juga bisa kita menggunakan rumus, kita ambil dulu 25% ya. 25 per 100 ya. Ini supaya ini di dalam kurung ya. Kali ini ya. Kemudian ditambah
ini lagi ya. Nah ini jadi maksudnya kan pertama 25% ditambah harga pokok persatuannya ya, atau bisa juga dengan menggunakan rumus. Berarti kan 125% aja langsung sama dengan 125 per 100 ya, persentase kan per 100 ya, maaf ini salah, 125 per 100, ini lebih simpel sebenarnya sekali jalan kali apa, kali harga satuannya, maaf kurung buka dulu, kali harga pokok satuannya, sama saja sih sebenarnya hasilnya ya. Kita tarik ini ke sini, kalau udah selesai kita tarik. Nah, total penjualan kita lihat, total penjualan berarti istilah kolom 8 dengan rumus artinya kan sesuai. Kalau total penjualan berarti apa? Total penjualan itu kan jumlah terjual kali harga per satuan. Berarti jumlah terjual ini ya kali harga satuan, harga jualnya berapa? Harga jualnya ini. Total penjualannya. Terus labanya gimana? Ya, labanya berarti harga sama dengan harga jual per satuan ya. Ini dalam pakai kurung dulu ya. Harga jual per satuan dikurangi harga pokok per satuan kali apa? Kali jumlah terjual. Nah, ini adalah labanya. Kalau sudah, ini kita masukkan rumus untuk menjumlah menggunakan rumus sum ya. Sum kita tarik, set, tutup, enter. Nah ini kalau sudah kita tarik ya. Nah, untuk ballpen juga buku sebenarnya sama saja ya. Kita sama gunakan rumus VLOOKUP lagi ya. VLOOKUP, look value-nya masih sama, kode barang, titik koma, tabel bantunya sekarang berarti yang ballpoint ya. Kemudian jangan lupa dikunci koma. Nah, kolom kedua untuk namanya, nama barangnya, enter. Ya. Kemudian yang pak juga sama ya, yang satuan, yang mohon maaf, yang satuan juga sama. VLOOKUP menggunakan rumus VLOOKUP, kemudian masih kode barang, kemudian tabel bantunya juga masih sama, ini kita blok, dikunci F4, kemudian kolom keberapa, kolom ketiga, enter. Ini juga sama ya, berarti harga pokok persatuan. Harga pokok persatuan juga sama menggunakan rumus VLOOKUP, kemudian look value-nya masih kode barang, kemudian tabel arraynya adalah tabel bantu itu sendiri ya, masih sini ballpoint, dikunci F4, kurung tutup, ada di kolom keempat. Nah, kemudian untuk persediaan akhir sama seperti tadi, menggabungkan antara rumus VLOOKUP ya. VLOOKUP kita cari dulu persediaan akhirnya, persediaan yang adanya. Look value-nya sama, masih kode barang. Ini tabel bantu kita blok. Kemudian jangan lupa kunci kurung nah, sekarang kolom ke-5 ya. Oke, cuma tadi ingat persediaan akhir itu berarti dikurangi jumlah penjualan ya. Berarti ya kita enter dulu ya supaya mudah. Kemudian ini hasil ini kita kurangi ini yang untuk harga jual sama seperti tadi kan, 125%, kita pakai kurung dulu. 125% berarti kan 125 per
100 ya, persentase kan ya, kali berapa? Kali harga pokok penjualan. Kita tarik lagi sama, kemudian ini total penjualannya berarti jumlah yang terjual ya kali harga penjualannya ya. Nih, untuk laba sendiri tadi kita menggunakan rumus apa tadi ya, jumlah labanya itu kan berarti selisih ya, selisih dari harga pokok penjualan ya dikali jumlah yang terjual ya. Ini berarti harga jualnya berapa ya, maaf, kita harga jualnya berapa dikurangi harga pokok penjualan, kemudian dikali jumlah yang terjual. Oke. Kemudian sama, ini menggunakan rumus ya sum ya, untuk menjumlahkan. Tarik, enter, kemudian kita tarik. Oke, ini udah. Selanjutnya ini juga sama sebenarnya. Kita masih menggunakan rumus VLOOKUP ya, kita ulang supaya lebih paham ya. Look value nya masih kode barang, tabel bantunya kita geser yang ini, yang paling bawah. Kemudian setelah itu jangan lupa dikunci ya, F4, koma, kolom kedua, enter. Tarik, kemudian ini juga sama menggunakan rumus VLOOKUP ya, sama seperti tadi ya. VLOOKUP, look value nya, kemudian tabel bantunya kita blok, dikunci F4 jangan lupa, terus ini ada di kolom ketiga. Nah, kemudian yang ini yang jadi harga satuan ya, harga pokok satuannya sama menggunakan rumus VLOOKUP, tabel bantunya, kemudian ya kode arahnya maaf, tabel bantu ya, dikunci ada di kolom keempat, enter. Nah, setelah itu kita cari persediaan, sama seperti tadi persediaan akhir ya, kita cari dulu persediaan yang ada menggunakan rumus VLOOKUP ya, look value nya masih kode barang, kemudian kita array-nya itu masih kode bantu, dikunci F4, kita kolomnya kolom ke-5 persediaan itu ya, tutup, enter. Nah, kita tarik, set. Oke. Kemudian harga jual persatuan itu kan 25% ya dari harga pokok, berarti sama dengan 125, mohon maaf salah ketik, 125 ya, jangan lupa ya pakai kurung dulu, 125 per 100% kali harga pokoknya ya, kali harga pokoknya, kemudian enter. Udah, kita tarik ke bawah. Nah, ketahuan. Nah, kemudian setelah itu kita cari total penjualannya. Total penjualannya itu kan berarti jumlah yang terjual dikali harga jualnya ya. Bentar. Nah, kemudian labanya itu kan selisih antara harga jual dikurangi harga pokok ya. Ini kita kasih kurung dulu, kurangnya harga pokok, kemudian
dikali berapa yang terjualnya ya. Nah, tarik. Ya, sama seperti tadi yang terakhirnya kita masukkan rumus. Ini nggak usah ya. Masukkan rumus. Rumus sum untuk menjumlahkan. Tutup. Oh, mohon maaf, salah ke blok kebanyakan ya. Kita samakan, kurung tutup, enter. Ini kita blok. Nah, ini mungkin kita buat ini dulu ya, mohon maaf. Kotaknya kita kotakin supaya rapi. Nah, ini kita angkanya diganti ya, dibesarkan. Kita jumlahkan semua ya, total penjualannya berapa, berarti dari awal sampai akhir ya. Masa dari sini ya, kita blok semua total penjualannya. Maaf, sebentar ya. Nanti kan total penjualan itu pertama total penjualan buku ya. Kita tekan kontrol, kemudian total penjualan ballpoint, kemudian total penjualan buku ya. Tadi amplop, buku sama ballpoint. Kemudian kurung tutup, enter. Mohon maaf, ada kesalahan ya. Atau ya bisa saja kita jumlahkan, mohon maaf ya. Kita jumlahkan saja total, berarti menggunakan rumus matematika bisa. Total penjualan buku berapa ditambah total penjualan total penjualan amplop, total penjualan ballpen ditambah total penjualan buku ya. Kemudian enter. Nah, laba juga sama ya. Laba amplop ditambah laba ballpoint ditambah laba buku ya. Ntar. Nah, ini totalnya ya, ini sudah terisi semua ya. Tabel yang kita miliki tadi. Nah, untuk supaya mudah membacanya, ini boleh kita gunakan format mata uang ya. Counting boleh lah. Counting kita cari rupiah supaya lebih jelas mata uangnya menggunakan mata uang apa. Oke, rupiah Indonesia. Nggak usah ada 2 angka di belakang koma, langsung saja. Nah, ini juga sama ya. Sekalian saja. Ini juga sama. Maaf. Ini sama ya. Formatnya accounting, mata uangnya rupiah ya. Kemudian 0 angka di belakang koma. Ini juga sama ya, kelewat ya. Ini sama mata uangnya RP. Oke. Ini juga. Oke. Nah, ini kalau seperti ini crash ini sebenarnya kurang saja nih ya. Kurang ini. Oke, udah
ketahuan semua. Supaya ini yang jumlah berbeda, kita tebalkan saja. Nah, kasih tebal. Dan juga sama ya, jumlah berbeda kasih tebal. Nah, ini sudah terisi semua ya tabelnya. Kemudian kita juga diminta untuk merekap per minggu ya. Merekap per minggu sama saja sebenarnya. Ini kita menggunakan rumus VLOOKUP tadi. VLOOKUP ya, ini kalau mau sekaligus kita coba ya. Look value-nya masih kode barang, tabel bantunya ini kita blok semua ya. Coba ya. Kemudian dikunci ya, F4 jangan lupa. Kemudian ininya kolom kedua. Nah, kita keluar nih. Ini kita tarik sini semua. Nah, ini yang NA kita kosongin aja ya, biar sekaligus. Oh, tadi kan satu-satu nih ya, kita sekarang sekaligus saja. Yang NA-nya dihapus. Satuannya juga sama ya. VLOOKUP. Kemudian masih kode barang, look value-nya, tabel bantunya masih ini ya. Semua kita blok. Oke. Yang kita ya jangan lupa F4 dikunci. Yang kita ambil adalah kolom ketiga. Enter. Nah, ini tinggal tarik. Ini yang NA sama 0-nya kita hapus aja. Nah, hapus. Oke. Kita sudah isi ya total penjualan. Mudah saja, kita gunakan rumus sum saja ya. Tarik semua ya, kemudian enter. Ini kita tarik aja semua satu ke bawah ya, biar cepat. Nah, ini sudah terisi. Ini yang 0 kita hapus dulu karena dia memang nggak ada datanya ya. Oke. Nah, udah terisi semua total penjualan dan yang lainnya. Kemudian kalau kita mau buat ini diagram, nah kita tinggal pilih menu insert saja. Di sini ada pilihan nih, chart itu diagram. Kita menggunakan diagram yang seperti apa. Oke, kita ambil contoh yang ini aja ya, 3D column. Nah, ini nanti bentuknya seperti ini ya. Diagramnya memang karena kecil ya, jadi mungkin halamannya saling ya nggak terlalu kelihatan ya, kita karena terlalu banyak datanya, sehingga halaman atau judulnya ini item-itemnya kurang kebaca karena terlalu kecil ya. Kecuali kalau satu-satu nih nanti dipisah, diagram buku, diagram amplop, sama diagram ballpen. Nah, ini kita kasih judulnya samakan saja, daftar penjualan per minggu. Daftar penjualan per minggu. Oke. Salah ya. Oke, udah selesai tugas kita. Yang terakhir mungkin kalau perlu dicetak ya, kita cetak. Nah, cuma ini mungkin kan nggak perlu ya, ini pertanyaan kita hapus saja lah karena kita sudah menjawabnya. Nah, ini kalau mau dicetak, ingat kita buat satu halaman ya. Maka ini kita atur dulu kertasnya, kita gunakan A4 contoh. Kemudian nanti supaya jatuhnya satu halaman ya. Ya, kalau ini sudah kelihatan satu halaman, nah ini alhamdulillah sebenarnya udah, ini 2 halaman ya. Ya, orientasinya kita ganti landscape, ternyata kebesaran ya. Nah, kita bisa gunakan
di pas mau ngeprint ya, di sini di page-nya itu kita gunakan fit to one fake wide by one tall. Jadi maksudnya ini adalah dibuat jadi satu halaman gitu kan ya. Nah ini udah seperti ini. Nah kecuali mungkin marginnya mau dibuat lebih kecil lagi, silahkan. Oke. Nah otomatis kalau di print insya Allah satu halaman. Ini juga sama ya. Size landscape kertasnya kita gunakan A4 ya. Ini cukup, ini kita hapus saja. Nah, ini udah cukup satu halaman sebenarnya. Tandanya satu halaman adalah ya, kita lihat ini di sini garis-garis ini nih, garis-garis ini ada di dalam ini. Kemarin kita masih bisa geser nih ya, supaya lebih rapi. Kita gunakan 15 supaya sama ya. Kalau kegedean kita geser lagi. Kekecilan kegedean ya. Kalau buatnya kita ganti 13 ya mungkin ya. Nah ini udah cukup nih ya, satu halaman, yang bawah juga satu halaman. Jadi kalau kita print jadi 2 halaman. Baik, itu mungkin penjelasan ya terkait dengan terkait dengan soal ya, soal uji kompetensi mata pelajaran aplikasi pengolah angka. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.